China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru penantang hegemoni Paman Sam yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak tahun 1978 telah membuat China jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada tahun 2010, China mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi China akan melesat melampaui rivalnya Amerika Serikat pada tahun 2030. Dilansir dari CNBC, kesuksesan mengantarkan China menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditiru atau ditandingi. Menurut laporan Bloomberg Economics, tidak ada satu negara pun yang dapat meniru China dalam mentransformasi ekonominya. Kesuksesan China menjadi semakin sulit ditiru oleh negara Asia lain. Ketika negara Asia lain masih berkutat dengan masalah struktural, seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, China sudah melangkah jauh ke depan. Perkembangan ekonomi China telah mencengangkan dunia dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini telah menjadi kekuatan ekonomi utama dan berada di garis depan dalam teknologi, inovasi, dan perdagangan global. Melalui inisiatif seperti One Belt, One Road, dan investasi besar dalam infrastruktur, China telah meningkatkan peran globalnya, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dunia. Kesuksesan China ini diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping pada tahun 1978 sampai tahun 1989. Reformasi telah membawa perekonomian China yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu ekonomi China tumbuh 10% rata-rata per tahun, sehingga membuat China terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Ditambah masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada tahun 2001 semakin mengukuhkan posisi China sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen global McKinsey yang menganalisis 186 negara, China menjadi destinasi ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Di Indonesia saja, banyak kita jumpai produk China bertebaran di hampir semua lapisan masyarakat. Baik dari produk skala kecil dan skala besar. Ada produk aksesoris perempuan, pakaian, boneka, elektronik, otomotif, dan masih banyak lagi barang produk China yang ada di Indonesia. China juga berinvestasi di Indonesia. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat, nilai investasi China di Indonesia mencapai 30,2 miliar dolar sejak 2019 hingga kuartal 1, tahun 2024. Tercatat, ada 21.022 proyek kerjasama selama periode tersebut. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Riyatno mengatakan, China berada dalam peringkat 5 besar sumber investasi asing di Indonesia selama 5 tahun terakhir. China terus berkembang pesat sampai saat ini. Walaupun China belum menjadi negara maju, akan tetapi perkembangan ekonomi China sudah menjadi pembuktian bahwa China sudah menjadi negara superpower di dunia. Mereka tidak bisa diintimidasi dari negara manapun. Apakah China akan menjadi negara nomor 1 di dunia suatu saat nanti?